Siapa sangka, seekor laba-laba kecil yang sering tersandung jaringnya sendiri bisa menjadi pahlawan paling hebat dalam sejarah Islam. Kenalkan, ini adalah kisah tentang seekor laba-laba mungil yang sangat ceroboh. Setiap kali ia mencoba membuat jaring yang indah, kedelapan kakinya malah saling mengait dan membuatnya jatuh berguling-guling. Teman-teman hewan di padang pasir sering menertawakan tingkah lucunya. Namun, di balik kepolosannya dan sifatnya yang pelupa, laba-laba kecil ini memiliki hati yang sangat berani dan tulus. Ia selalu bermimpi suatu hari nanti bisa melakukan hal besar yang bermanfaat, meskipun saat ini ia sibuk melepaskan diri dari benangnya sendiri yang kusut. Suatu senja yang tenang, saat matahari mulai menyembunyikan sinarnya, laba-laba kecil kita sedang asyik bermain di sekitar mulut gua tusur. Tiba-tiba, ia melihat dua sosok tamu istimewa yang tampak sangat kelelahan memasuki gua tersebut. Mereka adalah Nabi Muhammad dan sahabat setianya Abu Bakar yang sedang dalam perjalanan hijrah. Laba-laba kecil itu memperhatikan dari kejauhan dengan mata bulatnya yang berbinar. Ia bisa merasakan kehangatan dan kedamaian dari kedua sosok tersebut. Seketika, rasa peduli yang sangat besar muncul di hati kecilnya. Ia tahu, kedua tamu itu sedang bersembunyi dan butuh perlindungan yang aman untuk beristirahat. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Telinga kecil sang laba-laba menangkap suara gemuruh dari kejauhan. Ketika ia memanjat ke atas batu tertinggi, ia melihat kepulan debu tebal bergulung-gulung di udara. Pasukan pengejar dari kaum Quraisy sedang bergerak dengan sangat cepat menuju arah Gua Tur. Jantung laba-laba kecil itu berdebar kencang. Ia menyadari bahwa waktu sangat terbatas dan pasukan itu sangat berbahaya. Walaupun tubuhnya hanya sebesar kerikil, tekadnya seketika menjadi sebesar gunung. Ia harus melakukan sesuatu untuk menutupi pintu gua. Dan ia harus melakukannya sekarang juga, sebelum pasukan itu tiba di hadapannya. Dengan panik, namun penuh semangat, laba-laba kecil kita melompat dari satu dinding gua ke dinding lainnya. Ia menyemprotkan benang jaringnya secepat kilat. Saking cepatnya, ia sempat terpeleset, jatuh terbalik, bahkan wajahnya sendiri tertutup oleh benangnya. Namun ia tidak menyerah. Setiap kali ia terjatuh, ia bangkit lagi dengan lebih cepat. Kaki-kaki pendeknya yang ceroboh kini bergerak bagaikan penari profesional. Ia merajut, mengikat, dan menarik benang-benang itu hingga membentuk sebuah jaring raksasa yang sangat tebal di mulut gua. Keringat semangat menetes dari dahi kecilnya, menandakan perjuangan keras yang tidak kenal lelah demi melindungi sang nabi. Tepat ketika jaring raksasa itu selesai dibuat, keajaiban lain pun datang. Seekor burung merpati putih yang sangat cantik terbang turun dari langit dan hinggap tepat di tepi jaring tersebut. Tanpa mengeluarkan suara, burung merpati itu dengan cepat menyusun ranting-ranting kecil dan langsung bertelur di sana. Laba-laba kecil kita memandang merpati itu dengan senyum terkejut, namun sangat lega. Mereka berdua, sang laba-laba yang kelelahan dan sang merpati yang tenang, bekerja sama dalam diam. Kombinasi jaring tebal dan sarang burung merpati ini membuat pintu gua terlihat seolah-olah sudah bertahun-tahun tidak pernah dilewati oleh siapapun. Penyamaran yang sungguh sempurna. Tidak lama kemudian, suara derap langkah kuda dan rentetan teriakan pengejar terdengar tepat di depan Gua Sur. Laba-laba kecil menahan napasnya. Ia bergelantungan terbalik di tengah jaringnya, mencoba memasang wajah yang paling garang agar jaringnya terlihat menakutkan, meskipun ia sebenarnya gemetar ketakutan di dalam hati. Langkah kaki para pengejar terdengar begitu dekat, hingga bayangan mereka menutupi cahaya matahari yang masuk ke arah gua. Udara terasa sangat tegang, seolah waktu berhenti berdetak. Sang laba-laba terus berdoa,
berharap tipuan jaringnya cukup meyakinkan untuk mengusir orang-orang yang berniat jahat tersebut. Salah satu pemimpin pengejar itu menunjuk ke arah pintu gua. Ia melihat jaring laba-laba yang begitu tebal dan tidak rusak sedikit pun, serta burung merpati yang tendang mengerami telurnya. Para pengejar itu pun tertipu. Mereka mengira jika ada orang yang baru saja masuk ke dalam gua, pasti jaring laba-laba ini sudah hancur berantakan dan burung merpati itu sudah terbang ketakutan. Karena logika tersebut, mereka memutuskan untuk memutar balik kuda mereka dan pergi menjauh dari gua Thur. Tipuan luar biasa dari sang laba-laba berhasil dengan sangat sempurna. Gua yang menjadi tempat berlindung sang nabi kini benar-benar aman. Begitu suara langkah kuda menghilang sepenuhnya di kejauhan, laba-laba kecil itu meledak dalam kegembiraan. Ia melompat-lompat kegirangan di atas jaring tebalnya, merayakan kemenangan terbesarnya. Siapa sangka, seekor hewan mungil yang biasanya tersandung benangnya sendiri, ternyata bisa menjadi pahlawan yang melindungi manusia paling mulia di bumi. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa seberapapun kecilnya dirimu dan seberapapun cerobohnya dirimu, kamu selalu bisa melakukan hal-hal besar yang luar biasa jika kamu memiliki niat yang tulus dan keberanian. Laba-laba kecil dari Gua Thur ini akan selalu dikenang sebagai pahlawan penyelamat yang berani sepanjang masa.